seperti yang disadari oleh para founding father kita, yaitu bahwa negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Siapa lagi yang dimaksud jika bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itulah semestinya negara ini dikelola, diatur, digerakkan dengan dasar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibawa ke arah yang diridhoi olehnya, bukan sebaliknya menentang ridho Allah dan menjauhi ketentuan-ketentuan syariahnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Ustadz Ismail Lisanto. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu yang harus kita teladani dari beliau adalah, boleh saya cerita tentang pria bercincin? Boleh? Silakan. Jadi beliau pernah menulis, beliau nggak pernah nulis status ya, tapi menulis pasti ada kaitannya dengan dakwah. Nah, di situ disebut kisah pria bercincin 3. Ketika membaca judulnya, saya mengingat-ingat, saya bertemu dengan beliau itu, saya perhatikan tangannya, ternyata nggak pakai cincin juga gitu. Ini cincin apa yang dimaksud? Ternyata beliau ada 3 cincin di jantungnya. Jadi situasi yang tidak tidak normal kalau dalam kondisi kita sebagai milenial. Tapi yang saya perhatikan dari beliau ini itu tidak mengurangi, bahkan terus menambah tadi disebut-sebut influencer, pengaruh. Beliau terus memberikan pengaruh kepada siapa saja, dan pernah saya sounding kepada beliau, satu hari itu berapa kali Zoom? Rata-rata 5 ya, 4 sampai 5 ya. Pertanyaan saya, ini orang istirahatnya kapan gitu? Apa jangan-jangan nggak ada istirahatnya? Ini mic saya masih jelas ya? Masih ya? Saya kok merasa tidak ini. Jelas ya? Mas Dias jelas ya, Mas Dias? Jelas sekali, jelas. Kalau Mas Dias itu senyum-senyum itu jelas lah. Ya. Nah, inilah sosok itu, yaitu Ustadz Ismail Lisanto. Semoga Allah terus menjaga beliau. Amin. Ya. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau menyapa dulu spesial nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah. Pokoknya kalau beliau sudah bicara ya udah mantap itu. Ustadz Ismail, saya menyiapkan beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita bisa simak bersama. Sudah ada 5 narasumber dan ditutup oleh atau di bridging dengan sangat baik oleh ajengan kita bahwa ternyata hijrah itu ada panduan. Tinggal contoh, ya kita tinggal contoh, tidak usah buat baru, tidak usah mengada-ngada, dan itu akan menjadikan kita hijrahnya adalah hijrah yang penuh dengan totalitas. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana mengimplementasikan panduan itu. Nah, ini beliau ahli implementasi, ahli implementer. Ustadz, melihat situasi hari ini ya, ya gempuran bertubi-tubi dari penentangan terhadap dakwah dan sebagainya. Bagaimana hijrah yang sudah ada panduannya itu bisa kita terapkan sekarang? Karena kerinduan terhadap hijrah juga saya kira terus membuncah sampai dengan sekarang. Bagaimana Ustadz melihatnya? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari, menginsafi dengan sebenar-benarnya kenapa kita ini harus hijrah. Tadi disebut bahwa hijrah itu kan sederhananya itu intikal kan, berpindah dari satu keadaan atau satu tempat kepada keadaan yang lain atau tempat lain. Di mana keadaan di mana kita berpindah atau tempat di mana kita berpindah itu adalah keadaan dan tempat yang lebih baik gitu. Jadi ini pertama yang penting. Nah, apa itu? Sejauh mana kita memiliki kesadaran untuk berhijrah, harus berhijrah, terus berhijrah, tidak bisa tidak, harus berhijrah dan terus berhijrah, istiqomah dalam hijrah. Itu sangat tergantung kepada seberapa besar kita memiliki kesadaran tentang pentingnya posisi baru ini. Gitu. Nah, kalau kita coba sederhanakan, yang kita hijrahi itu adalah perkara yang sangat penting. Apa itu? Ya kita punya agama ini, iman dan takwa ini.
Mengapa? Karena kita mengetahui bahwa iman dan takwa inilah yang akan menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sendiri mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu satu-satunya penentu posisi itu. Tidak ada lain. Bukan roman muka kita, bukan pangkat derajat, ilmu, kekayaan, bukan. Kemudian yang kedua juga menentukan posisi kita di akhirat nanti. Berulang kali penting untuk kita ingatkan bahwa posisi di akhirat nanti itu hanya ada dua. Ya kan? Apakah kita akan menjadi bagian dari ashabul yamin atau ashabus simal? Kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari ashabus simal, ashabun nar. Ya, penghuni neraka. Kita tidak ingin, karena ini adalah disebut oleh Allah sebagai bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kita semua tentu ingin menjadi bagian dari ashabul yamin, ashabul jannah, penghuni surga. Karena inilah disebut oleh Allah sebagai ni'mal masir, sebaik-baik tempat kembali. Nah, apa jaminannya? Juga hanya satu tadi itu, iman dan takwa. Karena itulah persoalan iman dan takwa ini sungguh sangat penting. Sedemikian pentingnya sampai-sampai misalnya ketika Rasulullah SAW itu dimintai nasihat ya oleh seorang sahabat, Nabi memberikan nasihat pendek. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kau berada. Karena itu memang hal yang paling penting. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kita untuk kita itu mencari bekal, wa tazawwadu, lalu Allah mengatakan fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dalam khutbah Jumat wajib khotib itu memberikan wasiat bagi diri dan juga jamaah. Wasiat apa? Takwa. Dan itu tidak boleh ketinggalan. Dan itu sudah ada ketetapan itu, dan itu dipraktekkan sejak 1400 tahun yang lalu, tidak berubah sampai ini hari dan sampai nanti. Takwa itu. Jadi jelaslah bahwa urusan iman dan takwa ini urusan sangat penting gitu. Nah, karena itu jikalau ini penting, ketika kita berada pada satu situasi di mana kita ini kok terhambat iman dan takwanya, maka wajib kita hijrah. Gitu. Disitulah tadi di awal Qori membaca ayat itu kan. Jadi orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri, ditanya di mana kalian gitu. Dijawab oleh mereka, kunna mustada'afina fil ard. Gitu. Kami ini orang-orang yang tertindas. Lalu dikatakan gitu, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha. Hijrahlah gitu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan iman dan takwa tadi itu gitu. Dan untuk iman dan takwa itu pula lah Rasulullah SAW mengatakan al-muhajiru, orang yang berhijrah itu adalah mahajarallahu manahanku. Itu man hajarallahu manahanku. Jadi orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mewujudkan iman dan takwa itu gitu. Nah, jadi saya kira ini hal yang pertama kali harus kita sadari. Jadi apa yang tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Felix, Dr. Karissa, kemudian Dewa ya, kemudian Pak Ahmad, itu semua kan ujungnya ke sana gitu. Pak Ahmad kenapa 17 tahun di Amerika tetap begitu? Karena iman dan takwa itu harus dipertahankan. Itu taruhannya melebihi dari semua gelaran apapun, melebihi dari ilmu apapun gitu. Dan Ustadz Felix pindah karena untuk iman dan takwa. Dr. Karissa merelakan begitu rupa keluarganya untuk iman dan takwa. Begitu juga Pas Dewa tadi itu mengatakan bahwa tinggalkan bisnis. Kalau laba itu masih menyibukkan kamu daripada surga. Surga kan iman dan takwa gitu. Jadi itu. Begitu juga ketika kita bicara tentang hijrah dalam pengertian yang tadi disebut oleh Ajengan, al-khurud min daril kufri ila daril Islam. Gitu. Itu apa sebenarnya? Mewujudkan iman dan takwa bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kenapa? Karena iman dan takwa itu bukan hanya dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Risalah Islam itu risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Rahmatan lil alamin. Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk seluruh umat manusia.
ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Karenanya lah maka risalah Islam risalah untuk seluruh umat manusia. Bagaimana mewujudkan risalah untuk seluruh umat manusia itu bisa menghasilkan atau bisa memberikan rahmatan lil alamin hanya jika dan hanya jika risalah itu diterapkan secara utuh. Disitulah maka kita ini dituntunkan untuk bagaimana mewujudkan apa yang disebut dengan Darul Islam itu, yaitu negeri yang di dalamnya ditetapkan syariah secara kafah dan keamanannya di tangan umat Islam gitu. Nah dari situlah maka jikalau kita memahami betul kenapa kita harus hijrah, itu tidak ada pilihan lain bahwa memang kita harus hijrah dan tidak ada kalau bahasa anak mudanya point of no return gitu. Gak ada sebalik. Kenapa? Karena yang di belakang sana itu keadaan yang buruk. Jadi kan man hajaro manahallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang. Masa kita mau balik lagi kepada apa yang dilarang, ya kan? Masa kita mau balik lagi kepada darul kufur? Masa kita akan balik lagi kepada sesuatu yang akan menjauhkan kita dari surga Allah, yang akan memasukkan kita ke dalam neraka? Kan nggak mungkin gitu. Jadi sebenarnya bagi seorang muslim hijrah itu adalah sebuah kepastian. Bahkan kalau dia itu pilihan, itu the only choice, satu-satunya pilihan. Takbir. Allahu Akbar. Ini ini Masya Allah ini dialog tapi bergelora gitu. Saya merasakan itu di studio. Mudah-mudahan pemirsa juga merasakan itu. Ini beliau ini kalau sudah bicara orasi atau pidato itu pasti suntikan semangatnya terus mengalir. Mudah-mudahan didengarkan ya. Ini mati lampu nih kayaknya ini Pak Ahmad mati lampu nih, padahal di luar ruangan nih. Aman. Oh aman. Mas Dias mana Mas Dias? Oh. Ini saya. Kok ganti baju batik sekarang? Oh, ini ada ceritanya nanti. Oh, ada. Nanti jangan sekarang. Nanti. Ini terusin dulu yang ini. Itu masih ada lanjutan atau? Iya, sudah. Oh, sudah. Ini saking semangatnya saya cut di tengah ini. Aduh, Masya Allah. Mohon maaf, Ustaz. Jadi bukan lagi kewajiban tapi kepastian gitu, hijrah itu. Nah, pertanyaan berikutnya dari saya. Kalau memang hijrah itu sebuah kepastian, tapi tetap saja ada penentang-penentang atau penghalang-penghalang hijrah ini, itu apa yang harus kita lakukan? Iya. Kalau kita mengimplementasikannya bagaimana? Gitu? Kalau kita coba klasifikasi hambatan atau penentangan hijrah itu ada tiga klaster lah. Yang pertama itu datang dari diri kita. Oke. Itu yang pertama. Seperti tadi disebut, takut masa depannya seperti apa, kemana nanti, dengan siapa hidup, rezekinya kayak apa segala macam gitu. Kemudian yang kedua adalah penentangan dari luar dirinya. Mungkin itu keluarganya, mungkin itu adalah lingkungan tempat di mana dia bergaul pada awalnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hambatan dari sistem, seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Itu kan bukan hanya sekedar hambatan dari orang per orang. Ketika kaum Quraisy itu bersepakat di Darun Nadwah untuk menghilangkan nyawa baginda Rasulullah SAW, itu di dalam pemahaman kita sekarang ini sudah hambatan sistem dan kekuasaan gitu. Nah, mari kita lihat yang pertama. Karena itulah penting bagi kita untuk mendapatkan pemahaman dasar akidah atau tauhid yang kokoh. Karena itu pangkalnya gitu. Bahwa ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah umpamanya dengan hijrah itu membuat kita mati, maka itu mati yang seperti disebut dalam ayat yang tadi dikatakan itu, bahwa Allah itu akan memberikan pahala, ya kan? Barang siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia itu menjumpai kematian, maka Allah telah menetapkan pahala buat dia. Artinya bahwa ini adalah kematian yang paling bagus, ya kan? Asraful mauti mautu zuhada. Tinggi derajat kematian itu kematian sebagai seorang syuhada. Kematian orang yang dalam on the way to hijrah itu kan bagus gitu. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan seperti ayat tadi disebutkan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman
kasiron wasa. Itu. Apa itu muraghaman? Itu kalau kita membaca tafsir dari lafadz itu dikatakan muraghaman itu pada intinya adalah tempat menyingkir, tempat menyepi, tempat untuk menyelamatkan diri. Itu kasiron banyak. Artinya tidak ada perlu kekhawatiran. Apalagi dikatakan alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Dan di dalamnya itu ada muraghaman kasiro gitu. Karena itulah maka role model tadi itu memberikan kekuatan kepada kita buat mereka-mereka yang masih ragu-ragu di dalam niatnya untuk hijrah. Lihatlah apa yang dialami oleh Ustadz Felix, apa yang dialami oleh Dr. Karisa dan lain-lainnya. Itu akan memberikan kekuatan. Oh betul, ternyata memang muraghaman kasiro dan juga wasa'ah. Wasa'ah itu artinya rizki. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Loh, kita ini menuju kepada Allah kok. Dan Allah kasih rezeki, dan Allah yang memberikan rezeki. Artinya kita datang ke sumber rezeki. Di mana kekhawatirannya? Gak ada. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, kekhawatiran dari lingkungan terdekat kita, mungkin keluarga, mungkin teman pergaulan kita. Betul, kita meninggalkan teman lama kita, lingkungan pergaulan lama kita tinggalkan. Tapi yakinlah kita akan menemui tempat pergaulan yang baru, yang jauh lebih baik, yang akan memberikan kita itu suasana yang kondusif bagi untuk kita ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau ini pergaulan yang membawa kita masuk ke dalam ashabus simal, golongan kiri, ashabun nar tadi itu, masa kita akan terus berada di sini? Tentu kita akan memilih pergaulan baru yang akan membawa kita kepada ashabul yamin gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Termasuk juga jikalau umpamanya keluarga kita itu mengusir kita segala macam itu, seperti ya, Allah alam saya tidak tahu apa yang dialami oleh Dr. Karisa. Tapi yakinlah kita akan jumpai dengan keluarga baru. Keluarga baru adalah keluarga yang mungkin secara biologis tidak ada hubungannya, tetapi secara ideologis melindungi kita, memberikan tempat aman kepada kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana tantangan sistem dan penguasa. Ini yang paling berat. Karena mereka punya seluruh kekuasaan dan kewenangan untuk memperlakukan kita sebagaimana yang ini hari terjadi. Mereka-mereka yang perjuangkan tegaknya Islam, mengajak negeri atau merubah negeri ini menjadi sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang disebut hadis itu Darul Islam, kan diperlakukan secara begitu rupa. Nah, kalau itu yang dialami, maka ingat-ingatlah apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis itu dikatakan begini, bahwa innal rohal islami dairatun. Sungguhnya Islam itu seperti roda yang terus berputar. Faduru ma'al kitab. Selalulah kau bersama dengan Alkitab, dengan Al-Quran, dimanapun posisinya. Dia katakan, ala innal kitab wa sultana sayaftarikuni. Penguasa dan Alkitab itu, Al-Quran itu akan berpisah dia. Apa tandanya penguasa dan Quran itu berpisah? Beliau katakan, yaquduna li anfusihim. Mereka ngambil keputusan untuk diri mereka. Malayatuna lakum, tidak untuk kamu, untuk kalian. Ini hari kalau kita lihat berlaku itu. Ketika kelompok dakwah dibubarkan, untuk siapa? Bukan untuk kita, bukan untuk umat Islam. Kalau umat Islam, kelompok dakwah itu harus diperkuat. Ini malah dibubarkan. Sementara kelompok yang korup dibiarkan, dikasih kekuasaan. Itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Nabi mengatakan, fala tufarriqul kitab. Janganlah engkau melepaskan diri atau berpisah dari Alkitab. Istiqomah. Dalam hijrah itu istiqomah. Sampai kapan? Sampai kau mati. Dalam keadaan apapun, sampai digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini, umpama seperti yang dialami oleh pengikut Nabi Isa. Dia disalib sampai mati, kelupas kulitnya. Dan nasihat beliau itu luar biasa. Di penghujung hadis itu, mautun fi ta'atillah, mati dalam taat kepada Allah, khairun min hayatin fi maksiatillah. Mati dalam taat kepada Allah, ya, mautun fi taatillah, itu khairun, lebih baik daripada hayatun, hidup fi maksiatillah, dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini lagi berjuang untuk merubah negeri ini, satu negeri itu menjadi negeri Islam dengan tantangan sistem dan penguasa, lalu dengan begitu kita
seperti yang tadi disebut oleh hadis itu, meninggal, maka itu kata Rasulullah SAW lebih baik daripada hidup maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, jadi itu akan memperingkas angkat jalan kita. Bukankah tujuan kita utama adalah menuju surga Allah? Ya. Gitu. Jadi ringkes gitu lah orang Jawa bilang gitu. Nah, jadi 3 tantangan itulah yang kita hadapi. Oleh karena itu kembali lagi kepada pikiran dasar tadi itu. Seberapa penting kita ini Hijrah. Memahami apa sih yang harus dihijrahi itu. Semakin kita memahami itu, maka semakin kita memiliki kekuatan luar biasa untuk menuju ke sana apapun risikonya. Baik itu menyangkut diri, keluarga, lingkungan maupun sistem dan penguasa. Allahu Akbar.